Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada pertemuan malam ini saya akan membacakan beberapa hadis tentang keutamaan sujud. Hadis yang pertama, saya akan membacakan hadis-hadis tentang keutamaan sujud. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qauman yakhrujuna minan nar yahtarikuna fiha." Bahwasanya satu kaum akan keluar dari neraka, mereka terbakar ya dari ujung kaki sampai ujung rambut dalam neraka, illa daratu wujuhin, kecuali wajah mereka, hatta yadkhulul jannata, sampai hatta yadkhulul jannah, hingga mereka masuk ke dalam surga. Jadi wajah ini yang mudah-mudahan kita tidak transit di neraka. Bagi mereka yang transit di neraka, yang rajin sholat, wajahnya nggak terbakar. Entah seperti apa caranya, karena di neraka itu sangat dalam, kita nggak tahu, tapi karena goib nih. Hadis ini dari Muslim, sahih. Jadi kecuali wajah. Makanya wajah itu kan dalam hadis akan putih, cerah, gitu, cemerlang karena pengaruh wudu. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, pentahqiq hadis kitab hadis Sahih Muslim ini, dia menjelaskan bahwa api neraka tidak akan melahap wajah orang mukmin karena wajah tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, saya lupa namanya apa, Abu Fatimah gitu. Dia datang kepada Nabi, ingin menemani Nabi dalam surga. Jadi permintaannya satu, gitu, ingin bersama Nabi di dalam surga. Kata sabda beliau, alaika bikathrati sujud, kamu harus banyak sujud. Karena itu mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah, walaupun di antara kita ini ada yang merasa terpaksa sholat di masjid, ya, saya kira bagus tuh, dipaksa, memang kita harus dipaksa supaya terbiasa. Nah, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah sehingga termasuk persyaratan masuk surga. Dalam hadis yang lain, An Ma'dan ibn Abi Talhah al-Ya'mari, qala laqitu Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari, dia berkata bahwa saya pernah ketemu Thauban, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ahbirni bi amalin amaluhu yudkhiluni Allahu bihil jannata. Hai Thauban, tolong jelaskan kepadaku amalan yang dengannya, yang akan aku amalkan dan dengannya Allah akan memasukkan saya ke dalam surga. Nah, kata Ma'dan, dijawab fasakatawi, diam. Tsumma saltuhu, saya bertanya lagi, tolong jelaskan amalan. Ya, suatu amalan akan saya amalkan yang menyebabkan Allah berkenan memasukkan saya ke dalam surga. Diam. Sampai 3 kali. Nah, rupanya si Ma'dani mungkin mengingat-ingat begitu, karena jawabannya tidak gampang, karena ini masalah gaib kan.
amalan yang menyebabkan saya masuk surga. Faqala, lalu jawab Thauban ini untuk menjawab pertanyaan Ma'dan ini. Saltu andalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Thauban, saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Faqala, lalu beliau bersabda, alaika bikathratis sujud. Hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sabda Nabi kepada Thauban ini. Ada yang bertanya begitu. Jawaban Nabi begitu. Kalau ingin masuk surga, alaika bikathratis sujud. Hendaklah kamu banyak sujud. Fa innaka la tahjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka biha darajatan. Karena sungguh engkau tidak melakukan sujud kecuali dengannya Allah akan mengangkat satu derajat. Wa hatta biha khati'atan, dan akan menghapus darimu satu kesalahan. Satu kali sujud. Kalau kita sholat isya berapa kali sujud tuh? 8 ya. Berarti insya Allah akan mengangkat 8 derajat dan akan menghapus dosa 8 derajat. Kalau kita sholat tahajud, misalnya dosa banyak-banyak, yang 5 kali salam, satu salam berarti berapa? 2 berarti 4. Satu kali salam 4 sujud, iya kan? 4 sujud. Kalau 5 kali salam berarti 20, berarti Allah mengangkat 20 derajat, menghapus 20 kesalahan. Ya. Itu matematikanya kan begitu sederhananya. Qala Ma'dan, summa laqitu Abu Darda. Kemudian di lain waktu saya bertemu dengan masih Ma'dan bertemu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Fasaltuhu. Ya, nampaknya Ma'dan ini belum puas terhadap jawaban Thauban. Saya bertanya, pertanyaan sama, faqala li mithla ma qala li Thauban. Ternyata jawabannya Abu Darda radhiyallahu anhu sama persis, yaitu alaika bikathratis sujud. Dalam kau memperbanyak sujud. Ini riwayat Imam Muslim. Ya. Saya baca para sahabat bertanya kalau kepada Nabi itu tidak ada yang minta jabatan. Ya, jadi wawasannya wawasan akhirat, melampaui batasan wawasan dunia. Barangkali kalau kita dekat-dekat dengan penguasa bisa minta jabatan, tapi kalau sahabat minta masuk surga. Hadis berikutnya an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Anna sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Ubadah bin Samit ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin muslimin yasjudu lillahi sajdatan." Tidaklah seorang muslim, hamba muslim bersujud karena Allah SWT sajdatan, satu kali sujud, illa kataballahu lahu biha hasanatan, melainkan pasti karenanya Allah akan menulis untuknya satu kebaikan, wa maha anhu biha sayyatan, dan akan menghapus darinya satu kesalahan, wa rafa'ahu biha darajatan, dan akan mengangkat untuknya satu derajat. Fastaghfiru minas sujud. Karena itu adalah kalian memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini riwayat Ibnu Majah, sekarang riwayat Muslim. An Rabi'ah bin Ka'b bin Al-Aslami, dari Rabi'ah bin Ka'b Al-Aslami. Jadi Rabi'ah itu kalau orang Arab laki. Kalau Arab Madura bini. Yang Madura ini gak bisa dilawan. Rabi'ah itu laki. Qala, kata Rabi'ah bin Ka'b Al-Aslami, kuntu abitu man Nabi sallallahu alaihi wasallam.
saya pernah bermalam bersama Nabi. Fa'ataituhu biwadu'in wa hajatihi. Lalu saya membawakan untuk beliau biwadu'in, wadu air wudu, wa hajatin, dan untuk buang hajat. Karena itu kalau di kampung, maaf nih, kalau saya dulu biasa menimbakan air untuk kamar mandinya Pak Yai. Sahabat begitu. Santri sekarang sandal ustadznya dibawa. Sandal ustadznya diinjak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Ibnu Abbas itu pernah membawakan air dulu, didoakan oleh Nabi. Maka beliau dikenal ahli tafsir. Muawiyah itu juga begitu. Jadi dekat kepada Nabi minta doakan. Ternyata itu santri yang menimbakan air kan sama dengan ini. Kalau ini membawakan air wudhu untuk Nabi. Jadi ini kuntu abitu man Nabi. Saya tidur bermalam bersama Nabi. Fa'ataituhu biwadu'in. Saya bawakan air wudhu. Wa hajatihi. Dan untuk buang hajat. Faqala li. Dan karena dia baik kepada Nabi, faqala sal. Ayo Rubiah, minta apa saja kepada saya. Fakultu as'alukum murafaqataka fil jannah. Fakultu, kata Rubiah, ya Rasul, saya minta kepadamu supaya saya bisa menemanimu di surga. Coba ini. Ya. Saya waktu dipanggil, ada senior saya tuh. Orang dulu, ini santri dulu. Beda dengan santri sekarang. Santri dulu selesai di Mahan Ali, kakak kelas saya ini mau melanjutkan kuliah. Ya, kan D3 itu di Mahan Ali Manusuan D3, mau melanjutkan kuliah, ambil satu. Pas Kiai Muhammad waktu itu Rahimullah ngajar saya. Datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya pamit Ustaz, minta izin, minta doakan, saya mau melanjutkan. Apa itu? Nggak usah disebut namanya. Fulan, kamu merokok ya? Si tanya Kiai Muhammad kepada santrinya ini yang mau melanjutkan. Kamu kalau merokok, mudah-mudahan ilmu yang saya berikan kepada mudah-mudahan nggak bermanfaat. Tapi kamu mau berhenti merokok, mudah-mudahan kamu sukses dunia akhirat. Ya, itu doanya. Pamit. Ya, pamit dia. Ini model-model santri dulu. Ada lagi kakak kelas saya mau jadi anggota DPR, mantan dukun, orang Pasuruan, tobat lalu belajar gitu. Datang, pamit, mau jadi caleg. Nah ini mungkin niru dari sini asalnya. Jadi Robiah ini bermalam bersama Nabi. Dia bawa air macam-macam. Kalau di pesantren salaf itu istilah ada jadi khodam itu. Cuma itu memang kalau yang bodoh ya jadi pembantu terus. Tapi yang pinter tetap jadi ulama. Jadi faqala li, Nabi bersabda kepada saya, sal, minta kepada saya mintalah kepada saya apa saja. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta kepadamu saya supaya bisa menemani dalam surga. Nabi
Al-ghair dari atau selain itu. Coba itu. Saking baiknya Nabi kepada Rabi'ah. Minta yang lain. Qultu huwa laka. Enggak ya Rasul, cukup itu saja. Cukup ingin menemanimu di dalam surga. Suruh minta yang lain enggak mau. Coba kalau kita, minta jadi gubernur. Minta ini dikasih ini. Tapi dia enggak. Satu, murafaqataka fil jannah, menemanimu ya Rasulullah di dalam surga. Kalau gue dari selain, coba yang lain. Kultu, huwa dan ya itu saja Rasulullah. Apa sabda beliau? Qala fa'ini ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau begitu, tolong hendaklah kamu memperbanyak sujud. Maka niscaya kamu akan bersama saya di dalam surga. Riwayat Imam Muslim. Fa'ini ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau ini tolong saya, adalah kamu memperbanyak sujud. Gitu ya? Ya, mudah-mudahan kita yang ada di sini, saudara-saudara kita di rumah, ya keluarga kita, mudah-mudahan memperbanyak sujud sehingga bisa bersama Nabi di dalam surga. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.